Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Dharma Andalas, jurusan S1 Manajemen. Mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kami akan menjelaskan materi tentang karya ilmiah. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang akan diangkat. Penulisan karya ilmiah ini dilakukan secara runtun dan sistematis. Selanjutnya, jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, artikel. Artikel merupakan tulisan yang berisi pendapat subjektif yang penulisannya tentang suatu masalah atau peristiwa. Dalam konteks ilmiah, artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku yang berisi artikel. Artikel ilmiah diangkat dari hasil pemikiran dan kajian pustaka atau hasil pengembangan suatu proyek. Yang kedua, makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang penyelesaiannya mengandalkan bermacam-macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam suatu kegiatan seminar. Yang ketiga, skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulisan dengan mengacu atau berdasarkan teori yang ada pada sebelumnya. Yang keempat, kertas kerja atau work paper. Pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokar karya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang kelima, paper merupakan sebuah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa. Dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya, sebelumnya menyelesaikan jenjang studi diploma S1, D3 atau S1, S2 atau D3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang keenam, tesis. Karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Yang ketujuh, disertasi atau PhD tesis. Diperuntukkan bagi mahasiswa program SD3. Yang ketujuh, disertasi atau PhD tesis merupakan diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang valid dengan analisis yang terinci. Selanjutnya yaitu jenis-jenis karya semi ilmiah. Yang pertama, artikel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel diartikan sebagai suatu karya tulis yang lengkap dan terdapat di dalam majalah, surat kabar, dan media lainnya. Sementara itu, menurut laman Wikipedia,
Tema-tema yang terkandung di dalam artikel ilmiah biasanya berupa pengalaman pribadi, imajinasi penulis dan pengetahuan umum, dan juga penelitian ilmiah. Semua tema tersebut mesti ditulis secara menarik dan menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa agar menarik perhatian pembaca dan juga agar lebih tertata secara kaidah bahasa. Yang kedua, editorial. Editorial ini merupakan salah satu rubrik khusus yang terdapat di dalam suatu media cetak, yang di dalamnya berisi tanggapan dari pihak media terhadap suatu isu yang tengah terjadi pada masyarakat kali. Penemuan topik dan penulisan editorial biasanya dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh pihak media massa tersebut. Adapun topik yang ditulis di dalam media massa tersebut merupakan hasil dari jejak pendapat antara tim khusus editorial dengan seluruh pihak yang terlibat di dalam suatu media massa. Namun, biasanya topik yang ditulis dalam editorial adalah suatu isu yang tengah hangat diperbincangkan di tengah masyarakat. Yang ketiga yaitu feature. Feature merupakan salah satu karangan dari seni ilmiah dan karya jurnalistik yang ditulis dengan gaya bahasa yang khas serta bersifat subjektif. Tema dari feature sendiri merupakan sejarah, pemandangan alam atau tempat wisata, profil seseorang atau biografi, dan lainnya. Yang keempat, yaitu resensi. Resensi merupakan ulasan sebuah buku, film, lagu, dan album khusus di mana kesemuanya ditulis mulai dari kelebihan hingga kekurangannya. Adapun tujuan dari referensi sendiri adalah untuk mengetahui seberapa jauh dari kualitas dari sebuah buku, film, lagu, maupun album musik. Selain itu, resensi juga menjadi sarana untuk memberikan masukan bagi para penulis buku, pembuat film, pencipta lagu, serta para musisi yang membuat sebuah album musik. Yang kelima yaitu opini. Merupakan karangan yang berisikan tentang subjektif terhadap suatu peristiwa atau isu yang diperkuat dengan sejumlah fakta dan data. Opini bisa kita jumpai pada rubrik khusus yang disediakan oleh media cetak atau media daring secara online. Jenis karya non-ilmiah. Yang pertama, yaitu puisi. Puisi merupakan suatu bentuk sastra yang menggunakan kualitas bahasa yang estetis dan seringkali berirama, seperti simbolisme, bunyi, meter, dan fonetik, untuk membangkitkan makna tersirat selain untuk menggantikan makna yang biasa-biasa saja. Yang kedua, cerita pendek. Cerita pendek merupakan suatu prosa fiksi yang biasanya dapat dibaca dalam suatu kali duduk atau berfokus pada insiden yang berdiri sendiri atau rangkaian insiden terkait dengan maksud untuk membangkitkan efek tunggal atau suasana hati. Cerita pendek adalah bentuk yang dibuat dengan sendirinya. Cerita pendek menggunakan plot, resonansi, dan Yang ketiga yaitu dongeng. Dongeng merupakan salah satu contoh genre dari cerita rakyat yang berbentuk cerita pendek. Cerita semacam ini biasanya menampilkan Yang ketiga yaitu dongeng. Yang ketiga, dongeng. Dongeng merupakan salah satu contoh genre cerita rakyat yang berbentuk cerita pendek. Sejarah dongeng sangat sulit dilacak karena hanya dalam bentuk sastra yang dapat bertahan. Namun, menurut para peneliti di Universitas di Durham dan Lisbon, cerita ini
Yang ketiga yaitu dongeng. Dongeng adalah salah satu contoh genre cerita rakyat yang berbentuk cerita pendek. Biasanya menampilkan entitas seperti kurcaci, naga, peri, raksasa, putri duyung, hewan yang bisa berbicara, unicorn, dan penyihir. Di sebagian besar budaya, tidak ada garis jelas yang memisahkan mitos dan dari cerita rakyat atau dongeng tersebut. Yang keempat, roman. Roman merupakan Roman merupakan sejenis karya sastra dalam bentuk prosa. Isinya melukiskan tentang perbuatan pelaku menurut watak atau isi jiwa masing-masing. Atau bisa dikatakan dengan bahwa roman adalah bagian dari karya sastra berbentuk prosa yang berisi pengalaman hidup dari para tokoh, yang bermula dari dirinya lahir hingga dewasa, bahkan mulai meninggal dunia. Terdapat beragam jenis roman, salah satunya yaitu roman percintaan, misalnya roman Gadis Empat Zaman karya Salka, serta roman Medan di Waktu Malam karya Muhammad Taufik. Yang kelima yaitu novel. Novel merupakan karya fiksi negatif dan relatif. Yang kelima, novel. Novel adalah karya fiksi naratif yang relatif panjang. Biasanya ditulis dalam bentuk prosa dan biasanya diterbitkan sebagai buku. Novel juga dapat diartikan sebagai karya naratif dari prosa fiksi yang menceritakan tentang pengalaman hidup manusia tertentu dalam waktu yang cukup lama. Yang keenam yaitu drama. Dalam karya sastra, drama adalah menggambarkan peristiwa fiksi atau non-fiksi melalui dialog tertulis, baik prosa maupun puisi. Drama dapat ditampilkan di atas panggung, di dalam film atau radio. Drama biasa disebut drama dan penciptaannya dikenal dengan penulis naskah. Untuk membuat drama terkesan dramatis, penulis naskah berusaha untuk secara progresif. Untuk membuat drama terkesan dramatis, para penulis naskah harus berusaha secara progresif membangun perasaan ketegangan dan antisipasi penonton secara saat cerita berkembang. Ketegangan dramatis terbentuk saat penonton bertanya-tanya apa yang terjadi selanjutnya dan mengantisipasi hasil dari acara tersebut. Untuk membuat suatu drama yang terkesan dramatis, penulis naskah berusaha secara progresif membangun perasaan ketegangan. Ketegangan dramatis terbentuk saat penonton bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya dan mengantisipasi hasil dari acara tersebut.
Saya Indah Permata Afsari akan melanjutkan penjelasan dari Yola terkait jenis karya ilmiah. Nah, jenis karya ilmiah ini memiliki gaya penulisan yang berbeda. Karya ilmiah dapat berbentuk laporan penelitian, artikel, makalah, dan buku referensi. Berdasarkan kandungan isinya, karya ilmiah dapat dikelompokkan menjadi laporan hasil pengkajian atau penelitian maupun tinjauan ulasan atau gagasan ilmiah. Dan menurut kandungan isinya, karya ilmiah dapat berbentuk laporan penelitian, artikel hasil penelitian, artikel gagasan konseptual, atau makalah. Nah, dalam laporan penelitian yang berdasarkan kandungan isinya ini dapat berupa skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah hasil penelitian, laporan penelitian tindakan kelas oleh guru, laporan penelitian oleh siswa atau mahasiswa, laporan program kreativitas mahasiswa, dan laporan karya ilmiah sebagai persyaratan beasiswa. Dalam artikel hasil penelitian merupakan laporan penelitian yang dipublikasikan kepada masyarakat. Dan dalam artikel gagasan konseptual menyajikan informasi berupa hasil telaah kepustakaan dan pengembangan gagasan ilmiah penulis. Dan dalam makalah merupakan jenis karya ilmiah yang berkaitan dengan lingkungan akademik dari siswa dan mahasiswa. Dan dalam kertas kerja memiliki cakupan yang lebih lengkap dibandingkan dengan makalah. Isi di dalam kertas kerja menjelaskan suatu permasalahan secara mendalam. Dan berdasarkan jenjang akademik, terdapat skripsi, tesis, disertasi. Dan dalam skripsi ini merupakan karya ilmiah yang menjadi tugas akhir bagi mahasiswa pada jenjang perkuliahan strata 1. Dan dalam tesis merupakan karya ilmiah yang dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan pada jenjang pendidikan magister. Kemudian disertasi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa pada jenjang pendidikan tinggi di tingkat dokter. Atau pendengar mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Yang kedua, untuk mencapai target komunikasi yang efektif. Yang ketiga, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang keempat, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Sangat resmi, tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi keilmuan. Yang ketiga, pengajuan hipotesis. Yang keempat, metodologi penelitian. Metodologi penelitian mencakup dan menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. 5. Hasil penelitian. Hasil penelitian umumnya berisi uraian dan penjelasan tentang hasil dari proses penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti tabulasi data, analisis, dan evaluasi terhadap data yang disajikan, pembahasan hasil analisis dengan menerapkan metode perbandingan, persamaan, grafik, gambar, dan tabel. Yang keenam, penutup. Bagian penutup, suatu karya tulis berisi simpulan dan syarat. Yang dimaksud dengan simpulan adalah proposisi atau kalimat yang disampaikan, yang disarikan dari beberapa premis atau ide pemikiran dengan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku. Sementara itu, saran merupakan sebuah solusi yang dimaksud dengan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Saran yang dikemukakan hendaknya bersifat membangun, mendidik, objektif, dan sesuai dengan topik yang dibahas. Yang ketujuh, bagian penunjang. Suatu karya ilmiah selalu menyertakan bagian penunjang yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, daftar pustaka. Yang kedua, lampiran-lampiran. Yang ketiga, daftar tabel. Unsur-unsur tersebut hendaknya ditulis dan disusun berdasarkan aturan baku dengan mengacu pada standar internasional atau disesuaikannya dengan gaya selingkung dari majalah ilmiah
atau jurnal terkait. Selanjutnya, diksi atau pilihan kata dalam karya ilmiah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Peranan diksi dalam penulisan karya ilmiah. Fungsi dari diksi dalam penulisan karya ilmiah antara lain: yang pertama, membuat pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhaliza, BP 16120129, akan menjelaskan sistematika dalam karya ilmiah dan diksi atau pilihan kata dalam karya ilmiah. Sistematika karya ilmiah ialah meletakkan bagian karangan ilmiah, bagian mana yang harus didahulukan atau bagian mana yang harus dikemudiankan. Sistematika penulisan karya ilmiah adalah bagian pembuka, pendahuluan, pembahasan, metodologi penelitian, hasil penelitian, penutup, dan bagian penunjang. Yang pertama, bagian pembuka. Yang dimaksud dengan bagian pembuka karya ilmiah adalah bagian yang kita lihat dan baca ketika membaca karya ilmiah. Bagian pembuka karya ilmiah umumnya terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, sampul. Yang kedua, halaman judul. Yang ketiga, halaman pengesahan. Yang keempat, kata pengantar. Yang kelima, daftar isi. Yang keenam, abstrak. Yang kedua, pendahuluan. Setelah membuka dan membaca bagian pembuka, kita akan disajikan dengan bagian pendahuluan yang menguraikan perlunya dilakukan terhadap suatu masalah atau penelitian. Perumusan masalah yang mempertanyakan suatu fenomena, pembatasan masalah, serta tujuan dilakukannya penelitian. Bagian pendahuluan umumnya terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, perumusan masalah. Yang ketiga, pembahasan atau pembatasan masalah. Yang keempat, tujuan penelitian. Yang ketiga, pembahasan. Pembahasan karya ilmiah umumnya berisi uraian dan penjelasan mengenai teori yang menjadi landasan penelitian yang dilakukan, kerangka pemikiran yang disertai dengan berbagai argumentasi, keilmuan, serta hipotesis. Dengan demikian, pembahasan dalam karya ilmiah berisi hal-hal berikut. Yang pertama, pembahasan teori. Yang kedua, kerangka pemikiran dan argumentasi keilmuan. Yang ketiga, pengajuan hipotesis. Yang keempat, metodologi penelitian. Metodologi penelitian mencakup dan menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. 5. Hasil penelitian. Hasil penelitian umumnya berisi uraian dan penjelasan tentang hasil dari proses penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti tabulasi data, analisis, dan evaluasi terhadap data yang disajikan, pembahasan hasil analisis dengan menerapkan metode perbandingan, persamaan, grafik, gambar, dan tabel. Yang keenam, penutup. Bagian penutup, suatu karya tulis berisi simpulan dan syarat. Yang dimaksud dengan simpulan adalah proposisi atau kalimat yang disampaikan, yang disarikan dari beberapa premis atau ide, pemikiran dengan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku. Sementara itu, saran merupakan sebuah solusi yang dimaksud dengan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
Saran yang kemudian dikemukakan hendaknya bersifat membangun, mendidik, objektif, dan sesuai dengan topik yang dibahas. Yang ketujuh, bagian penunjang. Suatu karya ilmiah selalu menyertakan bagian penunjang yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, daftar pustaka. Yang kedua, lampiran-lampiran. Yang ketiga, daftar tabel. Unsur-unsur tersebut hendaknya ditulis dan disusun berdasarkan aturan baku dengan mengacu pada standar internasional atau disesuaikannya dengan gaya selingkung dari majalah ilmiah atau jurnal terkait. Selanjutnya, diksi atau pilihan kata dalam karya ilmiah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Peranan diksi dalam penulisan karya ilmiah. Fungsi dari diksi dalam penulisan karya ilmiah antara lain: yang pertama, membuat pembaca atau pendengar mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Yang kedua, untuk mencapai target komunikasi yang efektif. Yang ketiga, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang keempat, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, sangat resmi, tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata hubung dan termasuk dalam konjungsi koordinatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua konstituen atau lebih yang kedudukannya sederajat. Kata hubung karena berfungsi untuk menggabungkan, menyatakan alasan atau penyebab yang berfungsi sebagai keterangan di dalam sebuah kalimat majemuk, setara, dan termasuk ke dalam konjungsi subordinatif. Kata hubung sampai termasuk ke dalam jenis konjungsi subordinatif, yaitu kata penghubung yang menggabungkan dua klausa atau lebih yang memiliki hubungan bertingkat. Kata hubung sampai itu menyatakan hubungan waktu. Kata hubung kemudian termasuk dalam konjungsi koordinatif, sehingga posisi atau letaknya tidak bisa berada pada awal kalimat. Titipan dua di atas dapat diubah menjadi setelah itu kami langsung tidur untuk memulihkan stamina kami kembali. Itu seperti contohnya. Kata hubung setelah termasuk ke dalam jenis kata hubung subordinatif. Kata hubung tersebut menyatakan pertalian waktu atau peristiwa. Penggunaan kata hubung pada karangan tersebut. Pangkal untuk kata hubung yang digunakan ada beberapa variasi atau macamnya. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam menulis karangan pengalaman pribadi adalah kata penghubung atau konjungsi. Menurut Chair, kata penghubung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Penghubung dibedakan menjadi dua macam konjungsi, yaitu konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. Konjungsi koordinatif itu seperti dan, tapi, melainkan, sedangkan, kemudian, lalu, bahkan, dan sebagainya. Sedangkan konjungsi subordinatif yaitu seperti jika, jikalau, sebelum, sesudah, dan sebagainya. Namun dalam kenyataan siswa sering melakukan kesalahan dalam penggunaan kata hubung, ketidaktepatan penempatan kata hubung, maupun kata hubung yang tidak sesuai. Permasalahan tersebutlah yang menyebabkan penulis tertarik untuk menganalisis penggunaan kata hubung dengan judul penelitian tersebut. Baiklah, selanjutnya kata penghubung dalam karya ilmiah. Menurut morfologi, menurut Didalaksana dalam Brahmadi adalah
bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya, sehingga pada hal ini morfologi merupakan sistem dari suatu bahasa yang dimana objeknya berhubungan dengan bentuk kata atau struktur kata dalam bahasa. Bidang morfologi yang akan dikaji oleh peneliti adalah jenis kata hubung, di mana kata hubung atau yang biasa disebut dengan conjunction merupakan kata yang berhubungan dengan kata yang lain, menghubungkan bagian kalimat dengan kalimat yang lain dan menghubungkan kalimat dengan kalimat yang lain. Merupakan salah satu aspek keterampilan bahasa. Ketiga setelah menyimak dan berbicara, kemudian membaca. Yang ketiga, pemakaian tanda baca. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Penulisan waktu dengan angka dapat mengikuti salah satu cara berikut. 1. Penulisan waktu dengan angka dalam sistem 12 dapat dilengkapi dengan keterangan pagi, siang, sore, atau malam. 2. Penulisan waktu dengan angka dalam sistem 24 tidak memerlukan keterangan pagi, siang, atau malam. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Yang kedua, penulisan kata. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan, kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus unsuran gabungan kata itu ditulis serangkai. Yang kedua, jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi gabungan kata itu ditulis serangkai. Jika bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf awalnya huruf kapital, tanda hubung digunakan di antara kedua unsur itu. Jika kata Maha sebagai unsur gabungan merujuk kepada Tuhan yang diikuti oleh kata berimbuhan, gabungan itu ditulis terpisah dan unsur-unsurnya dimulai dengan huruf kapital. Saya Riri Sumbenika, BP 16120030. Saya di sini akan menjelaskan tentang ejaan dalam karya ilmiah. Bahasa Indonesia telah mempunyai kaidah penulisan ejaan yang telah dibakukan, yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau lebih dikenal dengan istilah IED. Kaidah ejaan tersebut tertuang dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dalam IED bahasa Indonesia. Di dalam IED dibahas secara lengkap tentang pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, penulisan unsur serapan. IED tersebut telah mengalami beberapa kali penyempurnaan, yang terakhir pada tahun 2009. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 46 tahun 2009. Ada beberapa kesalahan penulisan ejaan yang sering dilakukan oleh penulisan karya ilmiah, diantaranya kesalahan penulisan huruf kapital, penulisan kata dan partikel, pemakaian tanda baca, titik dua, dan koma. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus dapat diperhatikan agar terhindar dari kesalahan-kesalahan tersebut. 1. Pemakaian huruf kapital. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. 2. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan, pangkat yang tidak merujuk kepada nama orang, nama instansi, atau nama tempat tertentu. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang, harus digunakan kata hubung dan termasuk dalam konjungsi koordinatif yaitu konjungsi yang menghubungkan dua konstituen atau lebih yang kedudukannya sederajat. Kata hubung karena berfungsi untuk menggabungkan, menyatakan alasan atau penyebab yang berfungsi sebagai keterangan di dalam sebuah kalimat majemuk, setara, dan termasuk ke dalam konjungsi subordinatif. Kata hubung sampai termasuk ke dalam
jenis konjungsi subordinatif, yaitu kata penghubung yang menggabungkan dua klausa atau lebih yang memiliki hubungan bertingkat. Kata hubung sampai yaitu menyatakan hubungan waktu. Kata hubung kemudian termasuk dalam konjungsi koordinatif, sehingga posisi atau letaknya tidak bisa berada pada awal kalimat. Kutipan 2 di atas dapat diubah menjadi setelah itu kami langsung tidur untuk memulihkan stamina kami kembali. Itu seperti contohnya. Kata hubung setelah termasuk ke dalam jenis kata hubung subordinatif. Kata hubung tersebut menyatakan pertalian waktu atau peristiwa. Penggunaan kata hubung pada karangan tersebut pangkal untuk kata hubung yang digunakan ada beberapa variasi atau macam.